Halo pemirsa Sinpo TV, kembali hadir bersama saya Ricky Iskandar dalam berita Warta Parlemen selama sepekan. Effendi Simbolon sampaikan permintaan maaf secara terbuka atas kasus TNI seperti gerombolan Ormas. Dirasa hanya menyampaikan permintaan maaf hanya untuk TNI, 3 organisasi masyarakat laporkan Effendi Simbolon ke MKD. Komisi 1 DPR RI dukung langkah pemerintah bentuk tim Satgas untuk tangani masalah kebocoran data. Saifullah Tamliha digantikan oleh Muhammad Iqbal dari posisinya sebagai pimpinan Komisi 5 DPR RI. Berikut berita pilihan selama sepekan. Fraksi PDI Perjuangan fasilitasi Effendi Simbolon, anggota Komisi 1 DPR, untuk sampaikan permintaan maaf secara terbuka terkait pernyataannya yang menyebutkan TNI seperti gerombolan ormas. Anggota Komisi 1 Fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon melakukan klarifikasi dan memohon maaf atas pernyataannya yang menyebut TNI seperti gerombolan dan melebihi ormas. Pernyataan Effendi tersebut sebelumnya diungkapkan dalam rapat kerja Komisi 1 DPR dengan Kementerian Pertahanan, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara dalam pembahasan anggaran dan isu-isu aktual pada 5 September 2022. Effendi menjelaskan sebelumnya ia hanya berniat untuk menanyakan terkait dengan harmonisasi hubungan Panglima TNI dan Kasat Dudung Abdurrahman yang dinilainya ada kerenggangan. Dalam kesempatan itu, Effendi juga mempermasalahkan soal tidak adanya kepatuhan TNI dan menyebut TNI seperti gerombolan yang melebihi ormas. Setelah kita pembahasan anggaran, kita jadwalkan nanti malam. Ya, kita hadirkan Kepala Staf Angkatan Darat, hadirkan Panglima TNI, Kepala Staf untuk membahas. Kami banyak sekali di temuan-temuan ini. Yang insubordinary, disharmony, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini. Lebih-lebih ormas jadinya. Tidak ada kepatuhan. Kami ingin tegas ini. Karena jangan lupa penggerak daripada kekuatan itu Presiden dan DPR. Bukan hanya Presiden. Tanpa persetujuan DPR tidak bisa Presiden menggerakkan TNI. TNI hanya alat. Hanya instrumen. Bapak-bapak sebagai jenderal itu hanya nahkoda sesaat. Tapi selamatkan TNI-nya. Ini semua fraksi prihatin. Ada apa? Ketidakpatuhan si A dengan si B. Menanggapi respon beberapa pihak termasuk anggota TNI yang tidak terima dengan pernyataannya dalam rapat kerja dengan Panglima, Effendi pun menyampaikan permohonan maafnya kepada seluruh jajaran TNI, baik TNI Angkatan Darat maupun TNI secara keseluruhan. Sementara itu, dirinya juga telah menghubungi Panglima TNI untuk menyampaikan permintaan maaf dan akan menemui Kasat Dudung Abdurrahman untuk meminta maaf secara langsung. Berikutnya saya dari lubuk hati yang saya dalam, ya, saya mohon maaf atas apapun perkataan saya yang menyinggung, yang menyakiti, yang tidak nyaman di hati para prajurit, siapapun dia, dari mulai Tamtama, Bintara, sampai Perwira, bahkan sampai para sesepuh, para pihak, ya, yang tidak nyaman dengan adanya perkataan yang mungkin, ya, diartikan lain, walaupun tadi oleh Pak Ketua sudah ditekankan dan saya sendiri menyatakan tidak ada maksud untuk menyatakan bahwa sebagaimana yang bergulir sekarang di publik. Nah, sekali lagi saya mohon maaf, saya tujukan ini kepada seluruh prajurit, baik yang bertugas maupun yang sudah purna, dan juga para pihak yang mungkin tidak nyaman dengan perkataan saya, dan juga kepada Panglima TNI, saya mohon maaf, juga kepada Kepala Staf Angkatan Darat, saya mohon maaf, dan juga Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, yang mungkin juga merasa hal yang kurang nyaman, ya saya mohon maaf.
Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Effendi Simbolon dinilai hanya memberikan ungkapan maaf secara terbuka bagi TNI, tidak untuk ormas. 3 organisasi masyarakat laporkan Effendi Simbolon ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Mahkamah Kehormatan Dewan DPR menerima kedatangan 3 organisasi masyarakat pelapor Effendi Simbolon soal statementnya yang menyebut TNI seperti gerombolan ormas saat rapat Komisi 1 DPR bersama Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa beberapa waktu yang lalu. Walaupun Effendi Simbolon sudah meminta maaf, namun menurut pelapor, Effendi hanya meminta maaf kepada TNI, tidak kepada organisasi masyarakat. Pelapor menginginkan Effendi Simbolon harus mendapatkan sanksi etik atas ucapannya tersebut. Kemudian anggota MKD yang memimpin rapat bersama 3 pelapor, yakni Maman Imanul Haq, mengapresiasi laporan para ormas karena mengadukan permasalahan tersebut ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR. Lebih luas, selain Effendi Simbolon yang akan dipanggil ke MKD, rencananya MKD juga akan memanggil Jenderal TNI Dudung Abdurrahman terkait videonya yang dinilai mengintimidasi DPR RI. Perlu di-share ke seluruh Indonesia untuk meredam agar tidak ada konflik. Bahwa yang pertama ada sekitar 512.000 ormas. Dengan pernyataan ini tentu mudah-mudahan nanti ada permintaan maaf dari Pak Effendi Simbolon. Yang kedua, kami pun akan memverifikasi pernyataan-pernyataan beliau nanti jam 2, termasuk kemungkinan untuk memanggil Jenderal Dudung di MKD. Ini penting karena kami terinspirasi nih sama teman-teman bahwa mereka sengaja datang ke MKD agar persoalan ini tidak panjang dan tetap menjadikan DPR RI ini menjadi semacam contoh ya, figur dalam menyampaikan suara walaupun punya hak imunitas, tapi jangan sampai kebablasan nilai kesantunan dan keadaban. Sekali lagi saya apresiasi kawan-kawan. Silakan. Pak Dudung sudah fix datang Pak, nanti sudah bersiap akan terbuka atau tertutup Pak? Kalau Pak Dudung saya belum tahu. Yang pasti yang masuk di agenda kami hari ini adalah Pak Effendi Simbolon. Dari Jakarta, Andi Rezaldi Depananda melaporkan untuk Sinpo TV. Usai penuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR, Effendi Simbolon sampaikan keterangan pers atas laporan organisasi masyarakat yang dilayangkan untuk dirinya. Ya, saya bersyukur bahwa hari ini saya dipanggil untuk ikut dalam persidangan, ya, dan atas dugaan atau tuduhan dari berbagai pihak laporan, dan tadi saya sampaikan apa yang ditanya oleh Yang Mulia dan saya jelaskan, dan saya minta agar audiovisual yang utuh yang terjadi di Komisi 1 itu menjadi alat bukti, dan itu kemudian dijadikan dasar salah satu untuk Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Mahkamah Kehormatan Dewan untuk mempertimbangkan dan memutuskan itu. Jadi saya menyampaikan apa adanya saja. Saya tidak menambah mengurangi, semua prosesnya terbuka, dan sekali lagi saya menyatakan tidak ada pernah maksud saya menstigmakan TNI itu gerombolan. Silakan dibaca utuh dari palu pertama dibuka sampai palu terakhir ditutup di Komisi 1. Jadi sekaligus saya juga ingin mengklirkan, ya, tidak pernah saya menstigmakan bahwa diksi itu ada kata gerombolan, ada kata ormas, ya, tapi tidak dalam kaitan menjudge, menstigmakan TNI-nya yang gerombolan. Stressingnya adalah bahwa kalau tidak ada kepatuhan, pada kepatuhan itulah kehormatan bagi prajurit, maka itu seperti gerombolan, begitu. Nah, ini kemudian menjadi viral begitu, ya. Dan saya sayangkan, ya, adanya proses-proses lanjutan yang mengintimidasi begitu, ya. Saya kira nggak zamannya lagi lah, ya. Hanya seorang Effendi Simbolon kemudian dikepung dengan begitu hebatnya, ya.
Pak, terkait intimidasi tadi Pak Bapak mengatakan ada intimidasi, apakah ini dari pihak tertentu Pak? Ya Maksudnya seperti apa, Pak? mungkin teman-teman lihat sendirilah di viral-viral, alamat rumah saya dikasih, kemudian handphone saya 24 jam nggak berhenti berdering. Pak Effendi, kalau Itu menilai teroran di WhatsApp sikap seperti apa, Pak Pak? Itu Dudung yang gimana tadi Pak? telepon Menilai sikap Pak Dudung yang memerintahkan anggotanya juga apa Ya, terlalu lupa ya kalian lah yang nyikapi sendirilah. Bapak sudah ada komunikasi tadi Bapak sempat mengatakan bahwa handphone sempat berdering. Apakah ada juga intimidasi, ancaman Iya, yang Bapak terima dari WhatsApp? Iya. Seperti apa ancamannya Pak? Ancaman nyawa. Apa keluarga juga Pak? Semua. Ada di handphone saya ini. Dari siapanya tahu Pak? Ada semua. Dari siapanya tahu Tuhan Pak atau apa Pak? Saya profiling semua. Siapa Pak yang Bapak Ada. Nanti pada waktunya saya buka. Jalur hukum nggak Pak? Kalau gitu, Pak? Nanti. Bapak juga akan mempertimbangkan jalur hukum? Enggak. Jauh di atas hukum. Pak, tadi katanya MKD juga mau mempertemukan dengan Pak Dudung. Gimana Pak? Ada kesiapan seperti itu Pak? Saya? Bukan Pak Effendi dan Pak Dudung. Sekali lagi saya tidak ada kaitannya hubungan masalah saya dengan orang yang saya tanyakan, baik ke Pak Jenderal Andika maupun ke Pak Jenderal Dudung. Justru kepada keduanya saya menanyakan, kenapa kalian disharmoni begitu loh? Kenapa jadi saya yang disasar? Sudah dapat jawabannya Pak? Kalau antara dia sama saya aja apa pengaruhnya ke TNI? Uang saya ini nothing kok. Apa yang harus dimobilisasi ngepung saya begitu? Barbar sekali. Pak, ada usulan Bapak hendak dipertemukan dengan Jenderal Dudung nih Pak. Gimana nih Pak? Saya nggak pernah bermusuhan sama siapapun. Demi Allah, demi Tuhan nggak pernah saya bermusuhan. Saya 20 tahun di Komisi 1 itu. Pak Effendi kan sudah Nggak bertemu. pernah saya. Pak, Bapak kan sudah ketemu Jenderal Andika. Kalau untuk Jenderal Dudung sudah bertemu atau belum nih Pak sampai hari ini? Ya saya WA, kan belum direspon. Tapi belum ada sama sekali sampai hari ini ya Pak? Kata Pak Dudung bilang nggak ada WhatsApp atau SMS yang masuk. Ini kamu bisa lihat nanti. Coba lihatin Pak. Pak Effendi mungkin ada buktinya Pak. Aduh. Pak Dudung yang ngelihat Pak. Centang 2 nggak Pak? Saya nggak tahu. Tadi Pak Besar juga udah preskon gitu Pak Effendi. Dan minta maaf. Belum dibalas dibaca. Masih centang satu ya Pak Effendi ya? Nggak tahu, saya nggak ngerti centang-centangan. Pak tahan Pak. Oh ya, masih checklist satu. Tenang aja. Ada love-nya. Tapi Bapak kalau dipertemukan dengan Jenderal Dudung, Saya ada love-nya tuh. Selamat pagi Jenderal, mohon waktu bertemu. Terima kasih, salam, FSIM, ada love, ada merah putihnya. Oh, berarti Pak Effendi udah siap ya kalau bertemu ya, malah mengajak. Orang saya nggak ada masalah kok. Kenapa kemudian saya yang jadi sasaran? Pak Effendi mungkin bisa disampaikan Pak, katanya ini jadi memecah masyarakat kayak gitu Pak. Itu gimana Pak nanggapnya sebagai statement Pak Effendi gitu Pak? TNI gitu. mungkin ada penjelasan soal Nih kalau ke Pak Andika saya kirim, itu dia langsung jawab itu. Siap. Boleh Pak di kamera Pak, diperlihatkan Pak izin Pak. Selamat malam Panglima, mohon izin kami menghadap besok ke Mabes. Kamera Pak, ke kamera boleh Pak izin Pak. yang itu Pak. Mas Effendi. Langsung dijawab ya Pak? Pak, terkait laporan ormas bagaimana Pak? Kabar, tenang aja. Siap. Pak, terkait dengan laporan ormas, Pak Effendinya dong, bukan mic-nya. Cukup. Pak, terkait ormas yang melapor Pak, Tuh, izin permintaan nomornya maaf. beliau ya tuh. Ya Pak, Ya. jangan di-share Pak. Jangan di-share. Jangan Pak, jangan Pak. Jangan Pak. Pak, jangan Pak. Jangan di-share nomornya Pak. Kayak biorka Pak, kayak biorka ntar. Jangan di-share nomornya Pak, kelihatan tadi Pak. Nomor saya yang di-share ke semua orang. Ini Pak Effendi ya, ini Pak Aduh, saya bilang. Pak, terkait Permintaan maaf ke Ormas sudah belum Pak? Hah? Permintaan maaf ke Ormas sudah belum Pak? Iya Pak, kan Ormas meminta permintaan maaf dari Bapak tuh Pak, udah bertemu dengan Ormas pelapor belum Pak? Itu kan sudah kepada semua aja yang merasa tersinggung, tersakiti, ya. Saya minta maaf
nggak main-main, dari hati yang tulus. Saya izin sama anak-anak saya, sama istri saya. Saya satria, nggak ada. Saya minta maaf. Jangankan ormas semua yang merasa tersinggung, termasuk kalian juga. Dah. Pak, izin Pak, ada teguran dari fraksi PDIP buat Pak Effendi terhadap kasus ini? Kalau masa nggak ada lah, masa tegur-teguran kita. Ini kita nih dalam rangka ya, dalam rangka kita melakukan pengawasan terhadap kinerja TNI. Nggak bisa begitu diartikan sebagaimana saya ini pengamat. Saya bukan pengamat. Saya bukan pengamat. Bang, mungkin bisa diperjelas soal temuan disharmoni yang disampaikan kemarin. Justru saya mau tanya ke mereka berdua, si Yogianya ada Pak Menhannya di situ. Pak, ini pertanyaannya sama ke Bapak sama ke Pak Andika. Ini satu ini, kan ada banyak catatannya di kita. Tapi karena beliau nggak hadir, ya nggak bisa dong pertanyaan itu disampaikan. Baru kemudian kita melihat dari kejadian-kejadian di lapangan gitu ya. Kok adanya ya ketidakdisiplinan, kemudian ketidakpatuhan. Itu apa sih? Apa karena kemudian ini karena faktor disharmoninya adanya antar kalian, kan begitu. Saya mungkin menggunakan kata kalian kurang pantas ya, nggak tahu deh, cari Pak Yusbadudu deh, bahasa apa yang paling pas. Kita kan nggak ada, bukan substansinya yang dibahas, urusan ininya lah. Marahnya auzubillah min dzalik, kayak ini kayak wah. Nah, kalau marah spontan saya langsung sembah itu kakinya. Tapi kalau marah karena dimobilisasi, diperintah nanti dulu. Nanti dulu. Itu persoalan jadinya. Apa boleh menggunakan kekuatan TNI untuk begitu? Ya? Apa boleh? Saya tanya sama kalian. Nggak boleh. Pak, mungkin ketidakpatuhan dan ketidakdisiplinan itu bisa disampaikan Pak sebagai konteks. Nggak bisa saya sampaikan di sini, Nona. Saya harus bicara di sana, di ruang sidang. Saya nggak mau menjawab itu di sini. Ini kan kalian bertanya, saya menghargai. Tapi apa yang saya bisa sampaikan hanya sebatas untuk konsumsi yang bisa kalian. Pak, artinya pelaporan ormas ini. Ini yang mana nih? Pak dulu tadi berarti tunggu WhatsApp dibalas dulu atau gimana? Aduh, saya mah anytime ketemu, saya yang minta kok. Saya yang minta. Tapi belum dibalas. Iya. Tapi mau bertemu rencananya. Pak, artinya ormas yang datang ini ada di mobilisasi TNI gitu Pak, dengan pernyataan Bapak tadi? Nah, saya nggak tahu, ini kamu kok lihat. Allah, gue. Cukup lah ya. Cukup. Sehat-sehat Pak. Sehat-sehat. Makasih. Saifullah Tamliha dicopot dari posisinya sebagai pimpinan Komisi 5 DPR RI yang digantikan oleh Muhammad Iqbal. Sekretaris fraksi P3 Ahmad Baidowi menyebut pergantian posisi merupakan hal yang biasa dan tidak berkaitan dengan permasalahan internal partai. Kader Partai Persatuan Pembangunan Saifullah Tamliha dicopot dari jabatan pimpinan Komisi 5 DPR RI dan resmi digantikan oleh anggota DPR fraksi P3 Muhammad Iqbal sebagai Wakil Ketua Komisi 5 DPR. Merespon itu, Ketua DPP P3 sekaligus Sekretaris Fraksi P3 DPR Ahmad Baidowi mengatakan pergantian kursi pimpinan Komisi 5 merupakan hal yang biasa karena dinilai memberikan kesempatan yang sama kepada anggota fraksi P3 di DPR. Baidowi menyebut rencana pergantian Tamliha bukan hal yang dilakukan secara tiba-tiba, melainkan sudah direncanakan sejak jauh-jauh hari. Pergantian Tamliha juga dinilai tidak ada hubungannya dengan hasil Mukernas P3 di Banten, di mana Tamliha diketahui merupakan sosok yang menentang ditetapkannya Muhammad Mardiono sebagai PLT Ketua Umum P3, menggantikan Suharso Monoarfa. Pergantian ini merupakan hal yang biasa dalam rangka tour of duty ya, yang kita memberikan kesempatan yang sama kepada anggota fraksi dari P3 berbagi pengalaman untuk bisa memimpin alat kelengkapan di DPR, khususnya hari ini di Komisi 5. Sebelumnya juga di komisi dan AKD lainnya juga melakukan pergantian. Termasuk juga kita di Badan Anggaran DPR juga melakukan pergantian.
konsekuensinya Pak Iqbal masuk jadi pimpinan di Komisi 5, maka tidak boleh merangkap di Badan Anggaran. Maka kemudian di Badan Anggaran juga dilakukan pergantian kepada saudara Iib Miftahul Khairi sebagai anggota baru di Banggar, yang sebelumnya Pak Iib belum pernah di badan-badan. Jadi merupakan hal yang biasa, pergantian itu tidak ada sesuatu yang istimewa gitu. Ini kan Pak Tamliha kan sebelumnya memang yang keras yang menentang Mukernas ini, nggak ada hubungannya itu? Nggak, sama sekali nggak ada hubungannya, karena itu tupoksi di DPP, ini kan tupoksi di fraksi. Dia penyegaran aja seperti saya, misalkan hari ini Wakil Ketua Balik siap-siap saja. Dalam suatu saat ketika fraksi membutuhkan, saya harus pindah ke badan yang lain ataupun ke komisi yang lain. Seperti misalkan dulu ketika ada fit and proper test KPU, saya di BKU ke komisi 2, karena itu kebutuhan. Jadi hari ini kita melihat ada kebutuhan di pimpinan Komisi 5 yang dari P3 untuk dilakukan regenerasi supaya apa? Dinamika dan di internal fraksi tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan semua anggota fraksi di P3 harus siap untuk dilakukan penugasan. Jadi penugasan di fraksi itu bukan sesuatu yang yang kayak seperti kitab suci tidak bisa diubah-ubah. Jadi sebagai kader partai, sebagai kader fraksi, anggota fraksi, maka memang harus siap ditempatkan dimanapun tergantung dari kebutuhan gitu. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Depananda melaporkan untuk Sinpo TV. Anggota Komisi 1 DPR, Dev Laksono, turut menyoroti kasus kebocoran data yang sedang marak terjadi. Di sini Dev mendukung penuh langkah Presiden Jokowi untuk membentuk tim khusus dalam tangani tindak kejahatan hacker Bjorka. Anggota Komisi 1 DPR fraksi Partai Golkar Dev Laksono menegaskan pemerintah diminta untuk sigap dalam menangani persoalan kebocoran data pribadi yang belakangan kerap dialami warga sipil dan tokoh negara. Dev menilai kebocoran data yang saat ini dilakukan oleh hacker Bjorka semakin menunjukkan kelemahan pemerintah dalam sistem pengamanan data pribadi. Oleh karena itu, Dev menyarankan kepada pemerintah untuk mampu membangun sistem jaringan yang kuat, agar pertumbuhan ekonomi dan kemajuan digitalisasi pemerintah tidak terhambat. Apalagi Indonesia kini mulai memasuki era digitalisasi industri 4.0 dan internet 5.0. Namun di sini Dev juga mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang telah membentuk tim khusus untuk menangani kebocoran data yang saat ini terjadi. Ia pun berharap permasalahan kebocoran data ini dapat segera diselesaikan dengan baik. Dukungan masyarakatnya itu bukannya menyalahkan apa gimana, tapi mesti disadarkan juga bahwa hacker ini adalah bukan hero-nya nih. Mereka ini menunjukkan kelemahan dalam sistem pengamanan. Nah, harus diingat juga bahwa hacker di sini adalah pelaku tindak pidananya, mereka yang mencuri data, menjual, dan itu berpotensi dan bahkan akan merugikan masyarakat secara umum, secara luas. Tapi yang harus menjadi perhatian bahwa ini menunjukkan bahwa masih banyak loophole, kelemahan di dalam sistem jaringan kita. Apalagi pemerintah yang sekarang sudah mendorong masyarakat untuk masuk ke digitalisasi, internet 4.0, industri 4.0. Nah, kan bila tidak dibangun sistem jaringan yang lebih kuat, ini akan terus membahayakan dan bisa berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi ataupun kemajuan digitalisasi Indonesia. Yang harus dilakukan pemerintah ini saat ini apa? Ya, Presiden sudah bertindak dengan tepat, yaitu membentuk tim reaksi cepatnya. Nah, justru ini yang kita tunggu rancangan kerjanya apa. Karena namanya tim reaksi cepat. Jadi berarti dalam 1 hari, 1 minggu, 1 bulan itu sudah harus ada hasilnya. Sudah harus diketemukan titiknya di mana, siapa pelakunya, bagaimana cara mengatasinya untuk supaya jangan terus-menerus ini kejadian. Karena ini kan ya bisa dibilang dalam beberapa bulan terakhir ini sering kali, hampir tiap minggu atau tiap bulan tuh pasti ada aja data yang bocor. Hacker A, hacker B, hacker C, semuanya bisa dari mana-mana. Nah, kalau yang karakter Bjorka ini ya kita nggak tahu, ya saya belum tahu lah secara pribadi ya, apakah dia ini berasal di Indonesia atau di luar, dan dia ini apakah ada motif politik lainnya, agenda terpisah, atau memang hanya untuk mengungkapkan kelemahan-kelemahan dari sistem pengamanan jaringan internet kita. Nah, ini berarti kan menunjukkan bahwa pertahanan kita kan juga lemah ya Pak, maksudnya sistem pertahanan dan juga... Bisa dikatakan begitu karena dengan dicurinya data tersebut itu bisa berpotensi untuk melakukan hal yang macam-macam. Nah, jadi saya belum tahu persis datanya itu seberapa sensitif dan seberapa berharga, karena dengan data jumlah miliaran hanya dijual puluhan ribu dolar gitu. Nah,
Jadi ya saya nggak tahu apakah data itu benar-benar sangat sensitif dan bisa menyerang atau itu hanya data-data biasa saja. Jadi itu yang harus dilihat. Akan tetapi di sini pemerintah harus bertindak cepat untuk melakukan pengamanan jaringan. Kalau misalnya terus-terusan begini, ini pasti akan mengganggu pertumbuhan ekonomi kita. Presiden kan udah memanggil Kominfo nih, ya. harapannya apa? Ya harapannya yaitu namanya kan bentuk tim reaksi cepat ya harus dalam 1 hari 1 minggu ini sudah harus ada hasilnya, harus sudah kelihatan apa yang mereka kerjakan dan sudah diketemukan titik permasalahannya di mana saja. Pak, kalau dalam catatan evaluasi Komisi 1 secara teknis apa sih permasalahannya apa? Kalau sebelumnya kan gara-gara RU mungkin belum ada RU PDP atau Iya gini, RU PDP itu kan perangkat hukum. Nah, itu yang memberikan kekuatan otoritas. Nah, tapi lebih penting lagi itu rancangan di bawahnya peraturannya sehingga pemerintah itu jelas apa yang mesti dikerjakan, apa yang mau dikerjakan dan ada tahapan demi tahapan yang pemerintah ambil untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pak, masih soal RUU PDP itu infonya bakal dibawa paripurna kapan ya Pak? Dalam paripurna berikutnya. Jadwalnya kapan tergantung Bamus. Pak, kalau misalkan dalam RUU PDP itu juga dituliskan apakah ada ini ketentuan mengenai bahwa data-data masyarakat di Indonesia harus di Indonesia? Sehingga misalkan seperti Google atau itu mereka harus punya pusat data. Harus punya pusat data, harus servernya harus berada di NKRI. Berarti transmigrasi seperti itu tuh butuh waktu lama nggak atau enggak? Kan masyarakatnya di sini, mereka kan tinggal mindahinnya secara cloud, by cloud. Jadi mestinya sih dapat dilakukan dengan cepat. Kalau misalkan nggak dilakukan seperti itu konsekuensinya? Kan ada tahapannya gitu. Jadi nggak langsung besok harus pindah semua, tapi harus ada tahapannya. Kan mereka harus bangun infrastrukturnya dulu segala macam, diberikan waktu lah. Konsekuensinya apa Pak kalau misalkan tidak memindahkan? Saya belum tahu persis lah, mungkin tapi pasti ada denda-dendanya yang dan sehingga sampai dengan tindakan pidana. Kalau misalnya tidak juga dalam kurun waktu tertentu. Maksudnya terkait RUU PDP itu di dalamnya di draftnya itu nggak diatur soal sanksi denda atau pidana kepada pemerintah atau penyelenggara negara yang melanggar data pribadi itu gimana? Ya nanti kan diatur di dalam ada Perpresnya, ada Kepmennya. Itu kan semua nanti kan diatur secara detail. Makanya dalam waktu 1 tahun 2 tahun ke depan ini sudah harus rampung semua aturannya. Oke? Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Depananda melaporkan untuk Sinpo TV. Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi menjelaskan pemberhentian Suharso Monoarfa dari Ketua Umum P3 dilakukan dengan berat hati. Pasalnya Suharso dinilai sebagai sosok senior dan mentor sekaligus orang tua bagi para kader P3. Suharso Monoarfa telah diberhentikan dari jabatan Ketua Umum P3 melalui Musyawarah Kerja Nasional yang dilaksanakan di Serang, Banten pada Minggu 4 September 2022. Terkait hal itu, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi mengungkapkan pemberhentian Suharso Monoarfa sebenarnya dilakukan dengan berat hati, namun hal tersebut dinilai demi menyelamatkan P3. Sementara itu terkait komunikasi antara Suharso Monoarfa dengan P3, Ahmad Baidowi mengatakan Mardiono dan Suharso sudah berkomunikasi secara informal melalui telepon. Keduanya juga diketahui akan melakukan pertemuan langsung dalam waktu dekat. Mudah-mudahan Pak Suharso legowo dan insya Allah kalau lihat dari perkembangannya terakhir beliau komunikasi via telepon dengan PLT Ketum itu sudah menunjukkan hal yang bagus. Selanjutnya kami katakan bahwa sebenarnya kami ini berat hati memberhentikan Pak Suharso. Beliau itu senior, mentor kami, orang tua kami dan kader lama di partai, tetapi partai ini butuh penyelamatan. Ketika persoalannya ada pada seorang diri ketua umum, maka itu tidak boleh merusak DPP secara keseluruhan. Jadi kita angkat persoalannya supaya partai ini tidak terkontaminasi gitu. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Depananda melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian Warta Parlemen kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Ricky Iskandar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.